Allah itu cinta kalau ada umara, pejabat, dia senang datang kepada ulama untuk minta nasihat, bukan minta dukungan, untuk minta nasihat. Al-ulama umana'ur rasul ma lam yukhalitus sultan fa idza fa'alu dhalik faqad khanur rasul fahdharuhum wa'taziluhum, kata Nabi. Berpolitik itu artinya mensiasati, aslinya begitu. Siasat fiddin wadunya, siasat fi riayatil ummah. Artinya memang dalam mensiasati itu penting, mensiasati anak kita agar benar, mensiasati rakyat agar bisa baik, itu harus. Tapi di saat siasat itu digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, jadi salah. Politik itu artinya bersiasat, menyiasati umat agar benar, bukan untuk menyiasati agar dirinya itu bisa mengumpulkan kekayaan dan seterusnya. Maka berpolitik itu kalau dikembalikan kepada dasar berpolitik, ya seharusnya ulama juga bisa berpolitik. Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab pakar bernegara beliau. Maka nah, bagaimana ulama berpolitik? Singkat saja, ulama berpolitik Anda harus waspada. Kalau Anda mampu dan Anda bisa, Anda masuk. Tapi kan kendaraannya salah kan. Jadi demokrasi itu kendaraan. Sekarang nggak ada di Indonesia kendaraan cuma demokrasi. Anda tidak apa-apa pakai truk reok itu nggak apa-apa, sudah. Tapi kamu harus waspada. Ingat, jangan sampai ada jeblos berpolitik tapi rusak. Sebab sekarang kan apakah boleh kita sekarang mencalonkan pemimpin sementara suasana politik kayak begini dan cara mengangkat pemimpin dengan cara yang salah? Loh, memang kendaraannya nggak ada kecuali melalui jalur politik yang namanya demokrasi, ya harus masuk di situ, ikut. Kalau enggak nanti bagaimana? Anda harus ikut demokrasi karena memang adanya kendaraannya ya itu. Kalau seandainya ada cara yang lain selain demokrasi, harus kita anut dong. Sementara di sini harus demokrasi. Maka seorang ulama boleh saja berlomba di situ. Kalau ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang tokoh punya kecemburuan kepada umat, kemudian ingin membangun bangsa ini, lalu dia mengedepankan, mencalonkan, ya silakan. Kita doakan semuanya. Asalkan tujuanmu adalah Allah dan Rasulnya. Beres. Dan kita ingin orang-orang semacam itu. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh, ini kalau bakal sing soleh, anak soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah. Karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah, ahli sunnah itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa ya. Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lalas yang dekati itu aliran sesat. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati ini ibadah atau musibah? Mboten jawab mau. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku kok tetap wali, banyak juga yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbak Hasyim Asy'ari, ya dekat sama Bung Tomo, ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan, dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur, dulu Ahana Sution siapa itu, ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern, taunya karena pahamnya nopo kiai, betapa ateis musibah banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara, sementara kiai Indonesia belum terdekati pejabat. Kalau bakas sing soleh loh, sama kalau satu hono kiai ini proposal buat ini bakas sing soleh, ini bakas sing nopo soleh. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak, tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah.
Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi paham nopo Wahabi. Karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Ustadz Somad, kau kan dianggap orang sebagai ustadz ulama. Ya, hubungan kau dengan umarah itu macam garam dengan gulai. Hubungan umarah dengan ulama macam garam dengan gulai. Jangan terlalu banyak, nanti masin. Jangan pula sampai tak ada hubungan, sampai tak berasa. Nah, begitulah hubungan kita dekat dengan umarah, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri. Nah, agak-agak jauh sedikit dekat. Agak-agak putu 2 kali petik, habis itu jauh boleh. Macam main layang-layang. Jangan terlalu diulur, tersangkut pokok durian. Jangan pula tadi diulur sampai tak terbang. Paham? Jadi kalau nampak saya nanti berfoto sama pejabat, itu bukan berarti saya sudah jadi piaraannya. Macam garam, kurang asin kasih sedikit. Udah agak-agak terasa asin, menjauh. Macam main layang-layang, ada angin kencang, ulur. Kurang angin, tarik. Jangan sambil sangkut, salah tarik, masuk. Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umarok. Saya ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umarok. Ya, belakangan ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umarok misalnya. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana lah, nanti kalau umaroknya ternyata ulama juga gimana? Karena dulu itu ya umarok itu ya ulama. Bahkan di dalam wawasan keagamaan klasik yang kita miliki, syarat menjadi umarok itu harusnya ulama. Itu imam itu harus mujtahid. Lah kalau ulama-ulama ini tidak boleh dekat dengan umarok itu, terus bagaimana? Ya, justru diperlukan peran ulama, khususnya dalam konteks Indonesia ini, peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat itu dengan umarok. Yang tidak boleh itu kan kalau ada sultan zolim, lalu ada ulama yang datang kepada sultan zolim itu untuk kepentingan pribadinya sendiri, itu yang tidak bagus ya. Ya. Tapi Nahdlatul Ulama ini jamaiyah, ini bukan pribadi-pribadi, ini jamaiyah. Kita punya tanggung jawab riayah kepada umat ya. Wah, jadi mau nanti dikampanyekan kiai-kiai NU tidak boleh diikuti karena dekat dengan umarok. Gimana ceritanya ini? Ini tidak benar sama sekali. Bahkan Nahdlatul Ulama dan ulama-ulamanya berkewajiban untuk tidak jauh-jauh baik dengan umarok maupun dengan ro'iyah, karena dua-duanya merupakan bagian atau lingkup dari tanggung jawab ulama untuk mengasuh masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini penting ditegaskan ya. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umarok harus dijauhi itu tidak bisa diterima ya. Nanti Bip Ali tolong salam saya kepada Bip Taufik Asikaf ya. Jadi